Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini kita ada di episode ke-10. Belum. Episode ke-9 di rangkaian seri tip menulis novel ya guys. Dan kali ini kita akan membahas elemen yang benar-benar disukai pembaca. Apalagi kalau bukan plot twist ya. Plot twist, waduh. Ya, sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi, subscribe udah pasti ya, like video ini, dan juga jangan lupa untuk share ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nih, saya paling senang kalau kalian tulis komentar, pasti saya balas ya. Oke, sekarang kita akan bahas kenapa sih ada plot twist. Plot twist itu sebenarnya kayak apa ya, namanya plot itu alur, twist itu dibalikin ya. Jadi plot twist adalah perubahan tak terduga dalam alur cerita yang membuat pembaca terkejut. Jadi ada unsur surprise ya. Kalau nggak surprise berarti belum plot twist. Dan mempertanyakan kembali. Jadi si pembaca tuh nanya-nanya, ini bener nggak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Yang tadinya dia seperti tebakan aku nih, ternyata tidak, bukan. Nah, plot twist yang baik itu harus terasa mengejutkan, sekali lagi ya. Kalau nggak mengejutkan ya namanya bukan plot twist. Terus dan penting lagi adalah tetap logis, dan ya ini logisnya dalam arti logis dalam alur ya, bukan logis secara ilmiah gitu. Dan ya logis itu artinya masuk akal, itu saja. Well, teman-teman, dalam novel plot twist ini bisa berbentuk pengungkapan identitas tersembunyi ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Terus ada perubahan perspektif ya, dan kejadian yang membalikan ekspektasi pembaca. Ini yang paling dapat ya biasanya. Wah, ternyata salah nih. Yang perkiraan saya tadi, yang dikirain si ini pelakunya, ternyata si Ono. Oke, sekarang kita akan ke jenis-jenis plot twist ya, secara umum aja biar kita cepat belajarnya dan kita nanti bisa praktik cepat ya. Yang pertama adalah red herring atau ikan haring merah gitu ya. Ini biasanya kayak petunjuk menyesatkan. Jadi kita mengelus-ngelus sesuatu, kayaknya si ini nih, ternyata bukan. Ini hanya buat menyesatkan kita ya. Misalnya penulis itu sengaja ngasih petunjuk yang sebenarnya bukan apa-apa gitu. Misalnya dalam Gone Girl itu novelnya ya, atau filmnya mungkin kalau kalian udah pernah nonton, pembaca awalnya percaya bahwa pelakunya adalah Nick ya, yang karena biasanya kalau ada istri kenapa-napa ya kekasih atau pacarnya yang terduga ya, yang tersangka. Tapi kemudian ternyata bahwa Amy lah yang mereka yasa dia sampai hilang ya. Emang ini novel keren ya, filmnya keren, kalau kalian udah nonton pasti plot twistnya dapat banget. Tapi udah dibocorin ya. Dan yang kedua, unreliable narator yang tidak bisa dipercaya. Mungkin kalian karena si naratornya itu memiliki perspektif yang kadang-kadang lemah, cara berpikir yang gak jelas, dan sengaja menyembunyikan informasi gitu ya. Jadi kayak separuh-separuh informasi yang diceritain. Nah, sehingga pembaca tuh kaget, oh ternyata tadi tuh misalnya dari sekolah ke rumah gitu, dia berangkat sekolah, terus dia sampai rumah, padahal ada kejadian yang disembunyikan di perjalanan ya. Nanti itu menjadikan sebuah plot twist gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam contoh unreliable narator ya, narator yang nggak jelas. Terus yang ketiga adalah the sudden revelation atau pengungkapan mendadak. Jadi kalau teman-teman lagi nulis cerita, ternyata di buku Alien, atau kalau kalian pernah baca Star Wars ya, atau nonton film Star Wars itu di BSB itu ya, ternyata si Luke itu baru tahu ya, Luke Skywalker itu baru tahu kalau Darth Vader yang selama ini jadi musuh bebuyutan di Star Wars itu bapaknya. Ini plot twist banget waktu itu, pas nonton juga, kaget, waduh, nggak nyangka ya. Nah, itu benar-benar plot twist yang mengguncangkan dunia top penulisnya. Yang keempat ya, the reversal atau pembalikan ke
adahan. Jadi kalau teman-teman situasinya awalnya dia tadinya kerja kantoran, ternyata tiba-tiba jadi berubah karena ada zombie, jadi semua dunia jadi zombie gitu. Nah, itu pembalikan keadaan ya, banyak banget cerita-cerita seperti ini. Misalnya Twilight ya, itu juga tadinya manusia biasa berubah jadi dunia vampir. Kalian pasti banyak ya contoh yang ditemukan ya, yang pembukaannya begini, pas udah babak keduanya itu langsung berubah ya. Terus yang paling cocok itu sebenarnya ada satu novel judulnya The Severance karya Lingma. Ini novel tentang dunia umum aja perkantoran tiba-tiba jadi dunia distopia. Kalau kalian pernah nonton The Maze Runner juga ya, jadinya kan dunia biasa aja tapi tiba-tiba ke dunia labirin gitu ya, penculikan. Nah itu juga perubahan yang mendadak ya, yang bikin plot twist kita kaget aja tuh. Lalu ada the hidden connection, koneksi tersembunyi. Ini kadang-kadang emang sengaja diatur oleh penulisnya. Jadi sebenarnya misalnya si ayah dan si ini ternyata sebenarnya di luar cerita yang ada itu, di luar plot itu saling bicara, saling merencanakan, cuman nggak dijelasin. Nanti di bagian bab berapa gitu baru ada penjelasan. Itu nggak apa-apa, namanya plot twist ya. Jadi cuman harus benar-benar masuk akal tadi ya. Kalau teman-teman nonton atau baca The Sixth Sense itu dari Malcolm Crowe, si tokoh Malcolm Crowe-nya itu ternyata spill ya, ini spoiler nih yang belum nonton atau belum baca. Jadi si itunya itu ternyata hantunya. Tadinya kita nyangka siapa nih si ini hantunya, ternyata salah ya. Ini dia film yang atau cerita yang top ya, penulisnya luar biasa. Itu banyak plot twist ya. Saya juga berapa kali kalau nonton atau baca novelnya Stephen King ada plot twist, Night Shyamalan misalnya, itu juga banyak plot twistnya. Biasanya cerita-cerita detektif, thriller, lalu horor, itu banyak banget plot twist ya. Kita bisa belajar dari sana, baca-baca itu buat referensi, nonton. Nanti kita bisa pakai juga sih, nggak harus yang mencekam, action gitu. Drama juga ada ya, misalnya kalau teman-teman, ya nanti kita jelaskan lah di berikutnya. Nah sekarang kita akan pelajari gimana cara menulis plot twist yang kuat ya. Jadi yang pertama ada kasih foreshadowing atau petunjuk kecil gitu ya. Ini foreshadowing ini biar menghindari dari deus ex machina ya, turun tangan Tuhan tiba-tiba. Teman-teman kalau bikin cerita jangan bikin alur aja, tapi juga bisa ada foreshadowing. Misalnya ada sosok pemancing sebelum akhirnya dia menyelamatkan. Ini foreshadowing itu sesuatu yang sedikit aja ya, bahwa dia melihat di rumah itu ada foto berempat, tapi kok rumah ini cuma bertiga. Ternyata yang satunya ada di mana gitu ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada tokoh muncul ujuk-ujuk gitu ya. Harus ada petunjuk. Nah yang kedua pastikan plot twistnya masuk akal. Tadi udah dibahas ya. Jadi biar bagaimanapun jangan sampai ini ngada-ngada gitu ya. Tetap plot twistnya harus ada penjelasannya, ada pertanggungjawabannya gitu ya, biar nanti pembaca nggak merasa dibohongin, dibodohi gitu ya. Terus gunakan perspektif yang cerdik ya. Jadi sudut pandang atau POV dari karakter yang ini, kapan dia ada, kapan dia muncul, atau kita main gonta-ganti gitu juga bisa ya, selama kalian bisa smooth gitu mengaturnya. Dan yang keempat, jaga ketegangan dan rasa penasaran. Jadi jangan hajar. Plot twistnya diatur aja lagi kapan, nanti plot twist gitu ya, biar terasa kejutannya. Dan yang kelima, uji plot twist dengan pembaca pertama. Jadi sebelum dikasih ke pembaca umum, mungkin kita cari teman untuk, ini oke nggak plot twistnya ya. Oke, nah ini ada beberapa contoh novel yang punya plot twist terbaik ya. Kalian simak. Oke, sampai di sini aja plot twist-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, plot twist kalian apa di novel kalian, tulis ya.
Sip.